Sosial media telah membawa pergeseran sosial yang terjadi di masyarakat. Lo pernah gak sih ngerasa kalau hidup lo di dunia nyata gak seindah kehidupan orang lain yang lo lihat di sosial media? Kayak semua orang tuh kelihatan punya hidup yang sempurna gitu. Liburan ke tempat eksotis, selalu tampil flawless, dan punya segudang pencapaian yang bikin kita ngerasa kecil. Well, lo gak sendirian bro. Di era sosial media kayak sekarang, yang maya seringkali lebih indah dari yang nyata. Tapi, apakah benar hidup mereka seindah itu? Atau ini cuma ilusi digital semata? Well, di video kali ini gue akan bahas itu semua. Stay tune karena di akhir video gue bakal bagi-bagi rezeki untuk komentar terbaik. Fokus dan jangan ngelamun dulu biar lo gak miss information dan biar lo paham juga apa yang bakal gue jelasin. Enjoy! Di satu sisi, dunia maya kasih kita akses ke jutaan konten inspiratif yang bikin kita semangat ngejar impian. Tapi di sisi lain, sosial media juga bikin kita sering kehilangan realitas kehidupan yang sebenarnya. Gue yakin lo juga sering lihat kan, foto-foto orang yang kelihatannya selalu bahagia dan sukses di media sosial. Tapi tunggu dulu, apa beneran hidup mereka sesempurna itu? Di sini kita masuk ke fenomena yang disebut illusion of reality. Menurut sebuah penelitian dari Royal Society for Public Health, sosial media, terutama Instagram, sering dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan dan ketidakpuasan diri. Kita tanpa sadar seringkali membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight reel orang lain. Di balik foto-foto yang keren itu, bisa jadi ada hidup yang penuh tantangan, tekanan, atau bahkan kesepian yang gak pernah di-share ke publik. Di titik ini, dunia maya seakan jadi dunia paralel, di mana semuanya sempurna, dan kita mulai ngerasa hidup kita gak cukup baik. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Realitasnya jauh lebih kompleks bro. Jadi penting bagi kita untuk bisa bedain kehidupan dunia nyata dan kehidupan dunia maya. Dan sebisa mungkin kita menyikapi dua hal tersebut dengan cara yang berbeda. Ketika ada orang yang sosial medianya selalu diisi dengan kesempurnaan, jangan bandingin kehidupan nyata lo dengan dia, karena itu gak fair. Bisa jadi kehidupan keseluruhan yang lo lihat tadi di sosial media itu gak sesempurna itu. Sekarang, mari kita ngomongin soal filter dan kurasi hidup. Lo tahu gak, menurut sebuah studi dari Pew Research Center, lebih dari 60% pengguna media sosial itu mengedit foto atau video mereka sebelum diunggah. Hal ini bukan cuma soal pencahayaan atau angle foto aja ya, tapi soal bagaimana kita menciptakan versi terbaik dari diri kita sendiri. Di media sosial, kita bebas milih mana momen yang pengen kita bagikan dan mana yang enggak. Hasilnya, kita cuma nampilin sisi hidup yang terlihat ideal, pakai filter biar kulit mulus, edit foto biar terlihat lebih kurus atau lebih tinggi, atau bahkan bikin caption yang super inspiratif padahal lagi ngerasa down. It's all about storytelling kan? Kita jadi sutradara kehidupan kita sendiri. Milih mana momen yang bakal dipajang di eternal gallery yang disebut dengan media sosial. Nah masalahnya, seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lihat itu udah melalui proses editing yang panjang. Jadinya kita ngerasa ada tekanan untuk selalu tampil perfect, dan akhirnya lupa untuk menghargai diri kita yang sebenarnya. Gak sedikit dari kita yang pada akhirnya sulit menerima apa yang terjadi pada kehidupan yang nyata, karena selalu menampilkan sisi sempurna di sosial media. Maka banyak muncul meme-meme kayak aslinya beda ya sama yang di sosmed. Karena terkadang yang kita lihat di media sosial itu bisa jauh berbeda dari yang kejadian di dunia nyatanya. Dan masalah ini tidak berhenti sampai di situ, tapi meluncur seperti bola salju yang lama-kelamaan semakin besar, yang berujung pada ketergantungan pada validasi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke poin penting lainnya, yaitu validasi sosial. Gue yakin lo semua udah familiar sama perasaan excited nungguin like atau komen dari teman-teman lo setelah upload foto atau video baru kan? Itulah yang dinamakan validasi sosial. Dan ini adalah bagian besar dari apa yang bikin kita ketagihan sama sosial media. Ya, salah satu hal yang menghasilkan dopamin. Menurut American Psychological Association, dopamin rilis alias hormon yang bikin kita ngerasa senang dilepaskan setiap kali kita dapat like dan notification. Ini bikin kita secara gak sadar terus-terusan ngejar validasi dari orang lain. Dampaknya apa? Kita mulai ngukur nilai diri kita dari seberapa banyak like, komen, atau followers yang kita punya.
Gak sedikit dari kita yang merasa kurang berharga atau insecure setelah post video atau foto, tapi like atau view-nya itu sedikit. Dampaknya bukan hanya pada saat itu aja, tapi juga berkelanjutan yang bisa bikin kita jadi gak percaya diri sama diri kita sendiri atau minder dengan apa yang kita punya. Tapi, apa benar hidup kita sebenarnya tergantung dari semua itu? Ya jelas enggak ya. Kalau lo terlalu ngejar validasi sosial dari media sosial, lo bisa kehilangan esensi diri lo yang sebenarnya. Kehidupan lo gak seharusnya dinilai dari angka-angka di Instagram atau di TikTok. Gua, lo, dan kita semua jauh lebih berharga dari itu semua. Maka udah saatnya kita keluar dari lingkaran setan yang gua maksud tadi. Oke, gua ngerti kalau sosial media itu bikin kita semua terhubung. Tapi hubungan di dunia nyata lebih berharga, bro. Sebuah studi dari Harvard Study of Adult Development yang berlangsung lebih dari 75 tahun menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dan otentik dengan orang di sekitar kita, kayak keluarga atau teman dekat, adalah faktor utama yang bikin kita bahagia di hidup. Mungkin di sosial media lo punya ribuan followers, tapi apakah mereka benar-benar ngerti lo? Apakah mereka bakal ada buat lo ketika lo lagi butuh? Apakah mereka benar-benar sepeduli itu sama lo? Sosial media cuman bisa kasih kita kesenangan sementara, tapi hubungan nyata bisa kasih kita kedekatan emosional yang jauh lebih dalam. Gua ngajak lo buat jangan lupa sama orang-orang di sekitar lo. Dunia digital memang asik, tapi jangan sampai lo kehilangan koneksi yang nyata, yang lebih bermakna. Jadi, gimana cara kita biar nggak kecanduan sama dunia maya dan nggak terjebak di ilusi sosial media? Nih, gue kasih beberapa tips yang bisa lo terapin biar lo tetap mindful dalam bermedia sosial. 1. Batasi waktu di media sosial. Set timer atau tentuin jam-jam tertentu buat buka media sosial. Jangan biarin waktu lo habis scroll tanpa arah. Waktu lo di dunia nyata itu lebih berharga. 2. Follow akun yang ngasih inspirasi positif. Penuhin timeline lo sama konten yang inspiratif dan bermanfaat. Jangan cuma ngeliat highlight hidup orang lain, apalagi kalau postingan-postingannya bikin lo insecure. Ketiga, ingat gak ada yang sempurna. Semua orang punya masalah, rintangan, dan kesulitan masing-masing. Apa yang lo lihat di sosial media cuma sepotong kecil dari keseluruhan hidup mereka. So, jangan hakimi diri lo kalau ngerasa kurang akibat postingan orang lain di sosial media, karena itu bukan keseluruhan hidup mereka. 4. Jaga hubungan di dunia nyata. Ambil waktu buat ngobrol langsung sama teman, keluarga, atau orang-orang yang berarti buat lo. Investasi di hubungan nyata ini gak akan pernah bikin lo rugi. Selain lo bener-bener ngerasa real relationship, mereka juga akan bener-bener ada di saat lo butuh mereka. Yang terakhir, unfollow akun-akun yang bikin lo insecure. Kalau ada akun yang bikin lo ngerasa gak nyaman atau selalu ngebandingin diri lo, it's okay to unfollow. Lo punya kendali penuh atas apa yang lo konsumsi di media sosial. Oke guys, itu tadi beberapa insight yang gue bisa share tentang gimana sosial media kadang bikin kita merasa bahwa yang maya lebih indah dari yang nyata. Tapi ingat, realitas sebenarnya jauh lebih kompleks dan berharga. Lo gak harus jadi sempurna atau ngejar validasi dari orang lain buat bahagia. Dunia nyata punya banyak hal luar biasa yang bisa lo nikmatin tanpa harus selalu terlihat perfect di dunia maya. So, let's balance it out, be mindful and appreciate the beauty of the real world. Makasih udah nonton video ini ya. Komen di bawah ya terkait pembahasan tadi. Ntar gue pilih satu untuk dapat rezeki dari gue. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. See you on the next video. Bye.